Pekupon omahe dara Melok melok nipon nipon urip tambah sora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Zubaidi Mukhtar di channel yang berusaha untuk memberikan dan mengembangkan inspirasi kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya dengan beberapa kawan ini sudah ada di Cafe Sofi. Saya memilih Cafe Sofi ini karena cafe ini ada semangat tentang pemberdayaan. Salah satunya adalah bahwa Cafe Sofi ini memperkenalkan dan mempromosikan komoditas lokal kopi dari Wonosalam. Dan tema kita pada malam hari ini adalah terkait dengan budaya khas dari Jombang, yaitu ludruk. Dan alhamdulillah saya sudah bersama dengan Cak Sukri, salah satu pekerja seni ludruk yang hari ini juga merambah di dunia digital. Dan alhamdulillah beliau sangat konsisten dengan apa yang dipilih. Assalamualaikum Cak Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zubaidi. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan masih tetap seperti dulu ya, berkarya. Ini saya udah lama nggak ketemu dengan Cak Sukri ini. Tahun awal dulu tahun 2015 itu kita beraktivitas bersama ya. Ya, di Semesta kalau enggak. Ya, di Semesta di LSM yang concernnya itu di bidang pemberdayaan masyarakat. Itu waktu masih kuliah itu ya. 2015 ya, saya sudah selesai kuliah, Pak. Sudah ya, sudah. Tapi kalau aktivitas di Semesta bersama Pak Zubaidi bersama jenengan itu kalau tidak salah tahun 2011 sebelumnya 2011 ya. Saya sudah di Semestanya yang 2015 iya, sudah on di Semesta saya. Dan alhamdulillah waktu itu kita di Semesta sempat ngirim beberapa ini ya, melakukan proses pendidikan advokasi ya di beberapa LSM di Jogja dan Solo ya. Cak Sukri yang di mana waktu itu? Saya waktu itu ikut TOT yang training of trainer ya, di TOT di kalau tidak salah di Solo. Ya, di Yayasan Indonesia. Yayasan Indonesia Sejahtera ya. Oke. Itu kan partner kita waktu itu ya. Terus ada kawan lagi di Yayasan Satu Nama Jogja, itu di beberapa kawan itu. Saya waktu itu belum tahu pasti Cak Sukri itu mahasiswa kan? Iya, mahasiswa dan kok tiba-tiba jadi seniman ludruk, ini gimana ceritanya ini? Sebenarnya gini Pak Su, tahun 2010 saya itu mengawali dengan membuat ludruk di sekup desa, di kampung. Dengan teman-teman Karang Taruna, yang kebetulan pada saat itu memang eksistensinya pemuda itu, goalnya itu di seni. Jadi fashionnya pemuda, iklimnya itu iklim seni. Iklim seni ya 17-an di pentas Agustusan itu. Iklim seni pada tahun-tahun itu kan memang banyak sekali yang kreasi-kreasi itu di kampung-kampung. Itu yang tidak saya tahu waktu itu ya sebenarnya. Yang saya tahu aktivis mahasiswa di HMI ya. Ya, saya alumni HMI. Ya, terus kemudian di LSM bersama saya itu. Itu yang saya tidak tahu. Tiba-tiba kok seniman kawan saya ini gitu. Kalau bikin ludruk saya masukkan di Dispora, saya mulai ngurus induk kesenian itu 2012. 2012 itu sudah ngurus induk kesenian. Ya, pada saat itu memang saya bikin ludruk itu lokal. Jadi seluruh pemainnya dari aktivitas lokal yang ada, dan saya sering bikin cerita-cerita yang ada di sekitar desa itu. Itu potensi berkesenian itu ada gen apa atau
atau belajar itu gimana? Kalau seni itu otodidak kayaknya. Otodidak gitu ya? Karena kalau gen seni itu kayaknya saya nggak ada nasab seni lah. Nggak ada nasab. Nggak ada nasab seni. Jadi betul karena proses pengembangan potensi diri untuk berkesenian ya, dan eksis sampai hari ini. Kalau kemarin-kemarin eksis, tapi berhubung ada pandemi, oh ya, COVID-19 itu, COVID jadi ini pekerja seni, khususnya seni tradisional, semuanya hampir kalau bisa dikatakan adang juwet lah. Oh iya, jadi sangat pahit. Sangat pahit ya memang kondisinya. Tapi sementara ini kan Cak Sukri ini beraktivitas sebagai perangkat desa kan, abdi negara kan gitu ya. Ya sebenarnya bukan abdi negara juga. Kalau perangkat desa ya. Iyalah kan sama aja ya. Kalau abdi negara. Kalau nggak ada desa kan nggak ada negara kan. Lah ini gimana ini? Artinya pekerjaan berkesenian terus dengan ini. Saya baru tahu juga kan ini. Baru tahu bahwa berkesenian itu ketika saya browsing ada SNI TV, ternyata punyanya Cak Sukri channel itu gitu. Kalau aktivitas untuk, karena kan adanya COVID itu Pak Sub, adanya COVID-19, kemudian banyak ludruk ataupun kerawitan itu tidak bisa ngejob atau terok atau tanggapan. Kalau bahasa di Kabu itu dikatakan tanggapan. Iya, tanggapan. Tapi kalau bahasa trennya itu kan ngejob, nggak ada job. Sehingga disitulah mendorong saya untuk melakukan aktivitas tetap berkarya melalui media sosial. Ya, okay. Saya dengan rekan-rekan bikin kru untuk membuat SNI TV official. Okay. Nah, kemudian disitulah saya mulai berkarya lagi meskipun dalam kondisi pandemi. Ya meskipun tidak ada yang bayar. Tapi yang namanya seorang seniman itu kan bukan fulusnya. Karyanya itu dulu. Gitu. Karyanya itu. Itu berarti ada dua jalur ya di dalam mengekspresikan berkesenian di bidang kesenian ludruk ini. Yang pertama menggunakan media sosial di SNI TV official ya. Dan ini kan belakangan ini dalam bentuk pertunjukan yang langsung, yang live. Offline itu, yang live itu kan juga ditekuni juga sama Cak Sukri. Iya, alhamdulillah dari beberapa hari yang lalu, bulan-bulan inilah. Ya, sudah mulai normal ini. Normal itu pun hanya siang saja, tapi kan saya mulai, kalau ludruk itu kan biasanya mainnya malam, Pak Syuk. Tapi nggak mungkin lah orang siang-siang ludruk. Ya, sehingga saya sekarang itu menekuni aktivitas Roro Pangkon. Oh ya. Roro Pangkon yang memang hampir punah sebenarnya, tapi alhamdulillah ini kemarin sudah job di 3 tempat untuk Roro Pangkon. Serial Roro Pangkon itu ya. Roro Pangkon itu. Itu yang saya tunggu kelanjutan serial Roro Pangkon di SNI TV officialnya kok belum ada lagi. Loh, ada itu Pak. Sudah yang terbaru. Sudah 1, 2, 3 lah ya. Sudah sampai selesai. Itu berseri gitu ya. Ya berseri, karena kan nggak mungkin kalau satu kali kita tayangkan kan nanti. Jadi sekarang berkesenian itu termasuk di ludruk itu mau tidak mau dengan perkembangan teknologi yang seperti sekarang menempuh 2 jalur ini kan dalam hal untuk melakukan pertunjukannya. Yang pertama live. Dan yang kedua melalui media sosial kan begitu. Itu mau tidak mau dengan perkembangan sekarang begitu ya. Ya itu kan sebagai tuntutan zaman kalau tuntutan zaman meskipun tanpa ada COVID-19 ketika memang pergeseran zaman itu dari era manual ke digital. Ya mau tidak mau kan harus menggunakan itu. Ya, disitulah saya mulai sadar diri bahwasanya medsos itu tidak bisa kita hindari. Ya, perkembangan teknologi dan seterusnya itu satu tuntutan dari semua profesi saya pikir ya.
termasuk ini berkesenian itu kan Iya. juga. Itu yang dipilih jadi dua ini kan, memang dua media, Dua media. berkesenian itu, satu live dan satu melalui online virtual itu. Ini mengapa Cak Sukri memilih ludruk sebagai satu kesenian yang ditekuni oleh Cak Sukri? Tadi bilang Cak Sukri bahwa ini proses belajar kan sebenarnya, Ya. tidak ada darah, tidak ada gen, tidak ada keturunan orang seni itu. Kenapa ludruk yang dipilih itu? Kalau saya berpikirnya simpel saja Pak Syuk. Karena kalau ludruk ini kita itu cari yang nonton saja susah, apalagi cari yang main. Oke, iya. Yang menjadi pemain ludruk. Iya, Kita cari yang nonton ludruk itu susah kalau kaum milenial. Apalagi cari pemain ludruk yang mau melestarikan ludruk. Menjadi seniman ludruk kan? Menjadi seniman ludruk. Pada ludruk itu kalau menurut saya itu murni produk Jombang. Produk Jombang. Iya. Ya, seni ludruk. Itu bisa ini mungkin dijelaskan itu. Orang semua mengatakan bahwa memang ludruk itu asalnya memang dari Jombang gitu. Iya. Kalau Jadi khas kesenian ludruk orang menyebut Jawa Timur, tetapi sebenarnya dari Jombang kan? dari Jombang. Iya. Ludruk di Jawa Timur, Iya. baik ada yang ada di Malang, Iya. baik yang ada di Surabaya, baik yang ada di Mojokerto, baik yang ada di Tuban, itu tidak lepas dari orang Jombang. Karena trade marketnya itu Trademarknya kalau itu. ludruk ya Jombang. Ibarat kalau tape itu Bondowoso. Bondowoso. Ludruk mesti Jombang kan? ludruk pasti Jombang dan Iya. pasti ada orang Jombangnya. Pasti. Dari yang legendaris, tokoh-tokoh ludruk yang legendaris mulai dari Cak Durasim, terus kemudian Kartolo, kemudian siapa yang lagi hit sekarang itu kan Jombang semua kan ya? Ya, Dari Jombang asalnya memang. kalau merilis sejarah ludruk, Iya, itu gimana? merilis sejarah ludruk, Ini kawan-kawan milenial biar tahu ini. ya. Ludruk itu kan sebenarnya dari Parimono, yang awal mulanya kan besutan itu Pak Jun. Parimono sini. Iya, besut Pak Santi itu. Oh iya, Nah, Pak Santi. nah, karena saya ini juga saya juga ngutip ceritanya dari Cak Nasrullah, Iya, iya. budayawan Jombang itu. Karena kenapa saya ngutip dari Cak Nasrullah? Karena saya tidak melakukan riset. Saat itu saya hanya dengar cerita dan saya baca-baca, oh karya tulisnya sana bahwa ludruk itu dari itu. Tapi kalau mercusuarnya ludruk, artinya ludruk ini mulai berkembang pesat itu ya di Utara Berantas. Di Utara Berantas kalau Iya, di Jombang. perkembangan seniman itu di Utara Berantas. Tapi asalnya dari Parimono kan, dari Ya, dari Parimono. sekitaran kota Jombang ini kan. Tapi perkembangan pesatnya itu di Utara Berantas. Di ya? Utara Berantas, karena satu pasarnya jelas, Pasar penontonnya gitu. penontonnya jelas, yang masih seneng dengan gamelan, dengan ludruk dan lain sebagainya. Cerita ludruk itu kan mengangkat dari keseharian masyarakat kan, rakyat, Ya, kultur kita, ya, perilaku sosial kita, masyarakat itu kan yang diangkat kan cerita-cerita seperti Cerita itu ya. rakyat. Ya. Bahkan saya sering ngarang cerita sendiri. Tapi kan tidak kehilangan ini dengan Iya, akar budayanya, akar budaya, tetap mencari akar ininya, akar budayanya ini. Ini yang penting kan di situ. Jadi ada kesejarahan dan akar budaya yang berkembang itu kan terus dilestarikan oleh budaya kesenian ludruk kan begitu. Itu menurut Cak Sukri itu dalam situasi perkembangan yang makin modern ini dengan budaya pop yang semakin tanpa ada batas dengan negara-negara lain, ada terpaan budaya Korea kan, drakor kan gitu. Ini ludruk kira-kira seperti apa ini kesenian ludruk ini? Ya kalau harapannya jangan sampai ludruk itu hilang sirna kertani bumi. Iya. Kalau harapannya seperti itu, jangan sampai anak cucu kita nanti itu tinggal cerita saja. Iya. Makanya arsip yang paling mendukung saat ini, arsip yang yang menjanjikan untuk mengarsipkan seluruh kegiatan aktivitas seniman tradisional, ya konten YouTube.
hari ini. Iya, itu kan ngarsip Pak Syuk. Kalau saya melihat di SNI TV official Ya. Cak Sukri itu followernya lumayan itu kan, dan viewernya juga lumayan. Itu kan itu tanda apa namanya? Itu bisa kita lihat sebagai daya tahan dan ludruk sebagai sebuah kesenian yang bisa dikembangkan di masa-masa depan. Karena ini kan bisa bersaing dengan ini kan, dengan konten-konten di media sosial, YouTube dan seterusnya, yang viewernya itu juga cukup besar kan? Apa bisa dikatakan seperti itu, Mas? Artinya ini bisa dijadikan sebagai daya tahan ludruk untuk di masa-masa yang akan datang. Artinya bahwa kaum milenial Ya. itu bisa masih menyukai kan gitu. Ya. Ada nggak analisis dari Cak Sukri terhadap viewer sampean itu? Kalau saya lihat kemarin di admin itu rata-rata yang lihat itu usianya itu 40 tahun ke atas. 40 ya? Iya. 40. Jadi jarang yang kalau ngomong kaum milenial kan enggak mungkin itu usia itu. Bisa nggak sebagai seniman? Gitu? Kan ini kan harus ada misi juga. Kalau menurut saya sebagai sebuah kesenian lokal yang berasal dari Jombang, kemudian dikreasikan ya untuk masuk ke kelompok milenial itu. Mungkin tema-tema ceritanya, tapi tetap dalam konteks kebudayaan ludruk. Gitu. Ya kemungkinan sih bisa Pak Syuk. Kalau seniman ludruk itu sudah berupaya semaksimal mungkin bagaimana ludruk itu dikemas sedemikian sehingga muncullah teman-teman yang bikin ludruk ya semacam sketsa. Jadi apa namanya melakukan itu kreasi gitu ya. Kreasi. Kalau gimana ya, dimanage sedemikian rupa untuk tidak melebar. Jadi konten ludruk dibuat 10 menit, 5 menit, ya itu supaya orang tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Ya. Nah, didapat sekiranya dia jobnya sudah masuk ya sudah. Ya karena kan begini, saya juga sempat baca-baca tentang sejarah ludruk. Seorang antropolog dari Amerika, kalau nggak salah ya North Carolina University, James Elcock gitu. Dia meneliti ludruk, ya. Dia cerita, dia mengungkap fakta bahwa ludruk itu bisa dijadikan alat untuk perjuangan menanamkan nasionalisme pada tahun 40-an, 1940-an. Itu Cak Durasim yang. Ya. Artinya bahwa ludruk itu sebagai kesenian dengan perubahan yang hari ini budaya kita diserbu oleh budaya kesenian luar, itu kan bisa dipertahankan. Artinya masih bisa dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Cak Durasim sukses untuk memberikan semangat. memberikan semangat itu. Itu antropolog meneliti seperti itu. Jim Elcock membuktikan fakta itu. Bahkan konon menurut fakta yang diungkap oleh antropolog itu bahwa Cak Durasim itu karena dengan kidungannya itu, kalau nggak salah ini ya, itu yang bunyinya itu pekupon omae doro melok nipon urip tambah soro. Nah, karena kidung itu Cak Durasim ditangkap oleh Jepang, dan yang mengakibatkan kemudian Cak Durasim meninggal. Ya. Jadi ludruk menjadi alat untuk mengembangkan nasionalisme pada saat itu. Ini yang barangkali mungkin Cak Sukri kan yang basicnya itu juga aktivis. Ini
bisa enggak ini ludruk dijadikan sebagai media dan alat untuk alat untuk perjuangan, mendorong perubahan sosial dan seterusnya. Kalau ludruk itu Pak, dari dulu ya memang menurut saya itu membawa tuntunan. Karena membawa tuntunan. Karena pada saat kalau dulu itu masih jarang yang namanya media elektronik. Itu orang cenderung kalau ada ludruk yang nonton banyak. Nah, seluruh cerita ludruk itu kalau saya amati memang mengandung tepo tulodo. Nah, tepo tulodo yang memang itu perlu dijelaskan ya, tepo tulodo. Tepo tulodo yang memang itu basic untuk media transformasi tepo tulodo itu terhadap rakyat jelata. Karena ludruk itu kan rakyat sentris. Iya, betul. Ya, jadi hiburan rakyat sipil. Oke. Makanya menjadi efektif ketika ludruk ini misalnya dijadikan sebagai media untuk melakukan perubahan dan mendorong transformasi masyarakat, sosial masyarakat kan gitu. Iya. Ada tepo tulodo ini. Gitu. Dari segi ceritanya itu biasanya karena kalau sekarang itu kan ludruk itu rata-rata penanggap itu kan mintanya sampai pagi lah, sehingga tepo tulodonya ludruk itu kan ada di belakang sebenarnya, yaitu di cerita ludruk di akhir cerita kan gitu. Cerita ludruk itu. Nah, kalau di depan itu kan ada tari, ada kur, tari, atraksi, kemudian bedayan, terus lawak. Kalau ludruk dulu bedayan itu rata-rata bikin suku bangsa. Jadi jadi yang ditampilkan itu suku bangsa, ada fragmen, ada apa. Itu pesan-pesan sosialnya itu di akhir cerita itu ya. Pemersatu ludruk itu. Pemersatu ya. Karena dulu itu kan jarang ada modus. Bedayan, kalau nggak bedayan ya suku bangsa. Suku bangsa itu pemain ludruk ada yang jadi orang Madura, ada yang jadi orang Jawa, Surabaya, membawa pakaian khas tradisional masing-masing. Ya, disitulah hebatnya ludruk. Itu kan juga bagian daripada merajut kebenekaan kan itu. Kebenekaan. Ya, ngomong-ngomong ini, kalau sekilas tadi ada cerita bahwa ada fakta sejarah bahwa ludruk itu bisa dijadikan alat perjuangan. Kemudian ada pesan-pesan sosial untuk merawat kebenekaan. Ludruk ini kan kesenian lokal Jombang. Ini perhatian pemerintah kita ini gimana kepada kesenian ludruk dan seniman ludruk ini? Kalau saya jawab, karena kalau kita lihat ludruk ya Jombang kan begitu. Jombang, ya. Itu gimana? Kalau menurut saya, kalau saya jawab itu kan jawab pertanyaan ini sebenarnya sistematis lah. Iya, gimana? Tinggal selera pengludruknya. Iya. Ini kalau menurut saya dulu sebelum pandemi itu ada festival ludruk. Jombang ya. Kemudian hari ini meskipun pandemi itu ya mungkin ada tapi wayang kulit yang bisa divirtualkan. Kalau masalah perhatiannya ya itu sudah dikasih BLT ya sudah. Hanya BLT ya. Ya. Tapi untuk misalnya program yang diarahkan kepada upaya untuk melakukan bagaimana proses berkreasi, terus kemudian membantu tetap eksis, termasuk kesejahteraan ini, kan ini sangat Jombang sekali kan ludruk itu, sangat Jombang sekali ini. Kalau pada waktu ada Sarasean ada pertemuan, rekan-rekan seniman, ya usulan tetap banyak. Ya. Tapi yang realisasi itu biasanya. Termasuk ini gedung kesenian itu ya. Ini gedung kesenian Jombang belum selesai ini. Masih rencana terus ini. Oke. Ya di akhir ini Cak Sukri. Ya. Pemirsa saya di channel Inspirasiku ini
pengen dengarkan jula-julinya Cak Sukri ini. Ya, Siap. sebagai hadiah pertemuan kita malam hari ini kita. Lodrok iku seni tinggalan turun temurun pirang-pirang aja aman. Senajan isine tulur sair joget lan tembang, tapi ngandung arti nangkep pribadian dian. Kanca seniman seniwati wis padha manunggal menjunjung tinggi seni tradisi. Honal. Terima kasih Cak Sukri. Juga terima kasih telah hadir bersama saya di channel Inspirasiku. Selamat berkesenian terus. Ya, terima kasih. Ada tugas berat mempertahankan kesenian ludruk yang merupakan khazanah kekayaan kesenian dan kebudayaan masyarakat Jombang. Terima kasih. Sampai jumpa kawan Inspirasiku di topik yang pasti akan lebih menarik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.